Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saat ini kami sedang berada di Kecamatan Mila dalam rangka penelitian model spasial koridor alternatif dan kualitas habitat gajah dari Pusat Riset Konservasi Gajah dan Biodiversitas Hutan Universitas Cakrawala. Kami bersama tim dari Pusat Riset sedang berada di Kecamatan Mila untuk pengecekan jalur koridor potensial yang akan menghubungkan habitat-habitat gajah yang mengalami fragmentasi. Di belakang saya dapat kita lihat bahwa ada hutan habitat gajah yang membentang luas. Di sini diperkirakan ada 40 individu gajah dalam beberapa kelompok yang melintasi sampai ke jalur koridor ini untuk bergabung dengan gajah yang ada di Mila. Jadi pada dasarnya gajah itu bergerak dari Gempang lalu menyusuri pegunungan Mane, Tangsi dan Mila. Kawasan ini merupakan salah satu tempat yang terputus. Karena apa? Kita lihat telah banyak lahan yang telah berubah menjadi kebun masyarakat. Namun dapat kita jumpai beberapa vegetasi pakan asli yang ada di hutan. Di antara lain adalah adanya makaranga, yaitu tampu, merupakan makanan utama gajah alami yang ada di hutan. Kemudian juga ada arenga SP yang ada di hutan ini. Namun di sisi lain juga kita menemukan tumbuhan yang ditanami oleh masyarakat seperti sawit, lalu ada pinang, lalu ada kelapa, Cocos nucifera. Nah, ini menunjukkan bahwa habitat ini telah mengalami degradasi atau perubahan fungsi dari hutan alami menjadi perkebunan masyarakat, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan interaksi negatif atau konflik antara gajah dengan manusia. Kita sama-sama dapat memahami sebenarnya ini siapa yang bersalah dalam kondisi yang seperti ini. Pada dasarnya inilah kondisi habitat. Di tangan saya ini adalah salah satu contoh makanan gajah yang disukai, ya, yaitu buah nangka Artocarpus communi, yang merupakan tanaman yang dibudidaya oleh masyarakat. Kalau makanan ini ada di dalam habitat gajah, secara kualitas itu akan meningkatkan kualitas habitat. Karena apa? Ada makanan yang disukai di dalam habitatnya. Namun sebaliknya, bagi masyarakat ini menjadi masalah, karena bagi gajah adalah makanan yang disukai, bagi masyarakat juga, sehingga terjadi interaksi negatif, yaitu saling memperebutkan area yang di dalamnya ada buah makanan yang disukai. Inilah yang disebut dengan konflik gajah dengan manusia, karena adanya overlap, yaitu tumpang tindih habitat antara gajah dengan manusia dalam memperebutkan kebutuhan atau sumber daya yang ada dalam habitatnya. Maka kami ingin mengecek kembali jalur-jalur potensial mana yang ada di area Kecamatan Mila ini yang dapat kita rekomendasikan untuk kawasan pengelolaan gajah. Jadi harus ada area yang disisakan atau dijadikan hutan dalam radius tertentu, misalnya minimal 500 meter lebar, untuk menghubungkan antara satu patch unit habitat dengan unit habitat yang lain, sehingga kondisi ini akan menyelesaikan konflik setelah kita membangun barrier yang ada di kiri kanan jalur koridor dengan berbagai cara, bisa dengan electric fencing atau dengan paret
atau dengan green belt, yaitu menanami tumbuhan hortikultura yang merupakan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, beberapa sistem pemagaran atau pembatasan antara core habitat inti atau koridor tadi dengan area perkebunan masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi tingkat konflik, di mana gajah tidak dapat lagi mondar-mandir antara hutan dengan kawasan perkebunan. Nah, kita harapkan penelitian ini menghasilkan temuan yang bagus yang dapat menyelesaikan konflik jangka panjang, bukan seperti sekarang ini yang dilakukan adalah penyelesaian konflik jangka pendek seperti penggiringan. Nah, tentu ini akan tidak menyelesaikan masalah karena hanya mengusir sementara, lalu beberapa jam kemudian gajah akan kembali karena terjadinya gangguan di habitat inti dan tidak ada pembatas jalur koridor antara gajah dengan lahan masyarakat. Jalur koridor ini sangat dibutuhkan karena dapat menghubungkan satu unit habitat dengan unit habitat yang lain, karena gajah ini kita kenal membutuhkan habitat yang luas, minimal membutuhkan 15 km kuadrat untuk satu individu dengan kualitas habitat yang baik. Dan kualitas habitat itu harus dalam kondisi bagus, harusnya berada di dalam hutan. Di hutan itu ada area untuk resting site, yaitu tempat tidur, tempat istirahat, dan sleeping site, tempat tidur. Lalu ada feeding site, yaitu tempat makan. Kondisi hutan sekunder seperti ini sangat cocok digunakan oleh gajah sebagai area makan atau disebut dengan feeding site. Sebaliknya, hutan alami seperti yang berada di pegunungan sana itu cocok digunakan untuk area sleeping site dan area breeding site, yaitu untuk berkembangbiakan. Nah, sehingga manajemen lahan habitat yang ideal yang dirancang dan dapat diterapkan oleh penguasa atau stakeholder, pihak-pihak pemangku kepentingan dalam bidang pengelolaan gajah ini, itu akan dapat menyelesaikan secara panjang, sehingga harapan masyarakat akan dapat dilakukan oleh pemerintah dan sebagai stakeholder, kemudian masyarakat dan gajah dapat hidup berdampingan. Tidak akan terjadi lagi konflik seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Hampir setiap hari kita dengarkan berita gajah menimbulkan konflik, tapi sebenarnya adalah kita harus menyelesaikan dengan hakikat yang sebenarnya atau asal muasal akar permasalahannya seperti apa, seperti yang telah kita bahaskan tadi. Demikian yang dapat kami laporkan dalam rangkaian penelitian ini, sehingga kita berharap sama-sama stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan gajah ini dapat memanfaatkan hasil penelitian kami nanti. Demikian, terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Universitas Syah Kuala yang telah membantu kami dalam melakukan kajian ilmiah ini dalam bentuk penelitian. Demikian yang dapat kami sampaikan dari lokasi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.